Shalom, salam sejahtera, salam pembebasan, salam Indonesia. Pada hari ini jumpa kembali dengan saya, Dr. Septim Mambarai Taiki, Presiden Republik Indonesia. Melalui video klip hari ini saya tegaskan bahwa sejak tahun 1960-an sampai tanggal 13 Desember 1988, perjuangan kemerdekaan Papua atau Melanesia Barat di bawah Panji Papua, bendera bintang kejora, di mana saya terlibat secara aktif di dalamnya, dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi dan di hutan-hutan, bahkan sampai lari ke luar negeri. Tidak ada yang berani bicara tentang politik Papua Merdeka secara terang-terangan. Semua penentang Indonesia dibantai dengan tidak mengenal ampun. Banyak sekali yang dibantai karena perjuangan kemerdekaan Melanesia Barat atau Papua Barat ini. Kenapa? Karena semuanya terjebak. Para pemimpin bahkan seluruh rakyat terjebak dengan politik Belanda, dengan bendera bintang kejora yang oleh Bapak Herman Bayoy menyebutnya sebagai bendera bom waktu yang akan mencelakakan rakyat Melanesia Barat atau Papua di masa mendatang. Semua orang terjebak dan lupa pada jati diri bangsanya sendiri, dan lagi berpikir, tidak ada lagi berpikir mencari solusi lain yang lebih menguntungkan perjuangan yang bisa diakui pemerintah Indonesia sebagai negara perwalian. Dan jalan menuju merdeka menjadi kabur, tidak jelas, bahkan sampai hari ini tidak jelas. Saudara-saudara, saya harap ini diperhatikan betul-betul. Ini hal yang betul-betul prinsip dalam perjuangan ini. Begitu. Kita terjebak dengan politik Belanda, akhirnya kita tidak lagi terbawa ke sana dan kita tidak lagi mencari jalan pikiran atau politik polisi yang lain yang lebih baik untuk bisa meraih kedaulatan ini. Tidak ada. Dalam kondisi tak berdaya seperti inilah Bapak Yahweh Elohim mempersiapkan seorang Dr. Tom Wapai Baigai HGMPA PhD selama lebih dari 20 tahun mempersiapkan konsep berdirinya negara Republik Melanesia dengan cara pandang yang berbeda dengan cara pandang orang Papua pada umumnya, untuk menggantikan bendera dan konsep buatan Belanda dengan bendera yang mengangkat jati diri, harkat dan martabat bangsa Melanesia sendiri, dan melalui ciptaannya sendiri sebagai orang asli Melanesia. Itu adalah pemikiran seorang Dr. Tom, seorang ahli negara, seorang ahli tata negara, lulusan Jepang dan Amerika. Beliau sangat mengerti. Dia tahu bahwa semua sudah terjebak. Bapak Herman Bayoy mengatakan bahwa ini tidak akan bisa selesai. Ini menjadi bom waktu. Begitu. Perbedaannya adalah bahwa kalau bintang, ini cara pandang ya, perbedaan pandang antara Dr. Tom dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Kalau pemimpin-pemimpin yang lain di Bintang Kejora muncul dengan moto One People One Soul, maka Dr. Tom muncul dengan proklamasi 14 Desember itu dengan moto Tuhan adalah gembala kami. Berbeda ya. Kalau mereka dari kubu Bintang Kejora atau pemimpin-pemimpin kita berpandangan bahwa kemerdekaan dapat dicapai dengan senjata atau dengan kekuatan senjata, maka proklamasi 14 Desember berpandangan lain, mencapai kemerdekaan dengan damai tanpa kekerasan senjata. Jadi sangat berbeda dua hal ini. Bukan berarti bahwa proklamasi 14 Desember tidak memiliki senjata, tidak. Bukan berarti begitu. Itu dalam tanda kutip. Proklamasi kemerdekaan 14 Desember 1988 oleh Dr. Tom Wagai menghadirkan Palang Merah Internasional ini diperhatikan baik-baik.
atau yang disebut dengan ICRC, the International Committee of the Red Cross. Mereka datang untuk apa? Untuk membiayai semua tahanan politik baik dari proklamasi Bintang 14 dan narapidana dari perjuangan Bintang Kejora bersama-sama dengan keluarga mereka semua. Itu yang dikerjakan oleh proklamasi 14 Desember. Ya. Sesuatu yang belum pernah dilakukan para pemimpin perjuangan dari kubu Bintang Kejora sejak tahun 60-an sampai kepada hari ini. Padahal mereka semua ada di luar negeri. Belum pernah ada pemimpin dari satu kubu Bintang Kejora yang melakukan pekerjaan sedahsyat ini. Hanya seorang Dr. Tom, seorang ahli hukum yang suaranya didengar meskipun beliau ada di dalam penjara, menghadirkan pelanggaran internasional dan membiayai semua tahanan politik, proklamasi 14 Desember 88 dan narapidana politik dari Bintang Kejora. Proklamasi 14 Desember 1988 mengubah situasi yang seram dan suram menjadi tersenyum. Sebelum proklamasi 14 Desember 1988, semua orang tidak berani bicara tentang kemerdekaan di jalan-jalan. Tetapi sekarang, orang yang tidak pernah berjuang pun berlagak pejuang besar dan sekarang bicara di jalan-jalan. Transformasi ini, perubahan ini, restorasi ini hanya dilakukan oleh proklamasi 14 Desember 88. Sekarang semua orang bicara. Palang Merah Internasional membiayai tiket pulang pergi untuk 2 orang setiap tahun, 2 kali bagi setiap tahanan politik proklamasi 14 Desember 88 dan narapidana politik Papua Bintang Kejora. Pernahkah ada para pemimpin Bintang Kejora yang berada di Belanda dan di belahan dunia yang lain melakukan seperti yang dilakukan oleh seorang Dr. Tom untuk menolong Tapol dan Apol Papua di penjara bersama-sama dengan keluarga mereka? Ini harus diakui sebagai suatu kebenaran. Begitu. Kalau dunia tidak mengakui, kalau Indonesia tidak mengakui, tidak mungkin mereka izinkan itu masuk. Tidak ada. Proklamasi 14 Desember, hasil konstruksi seorang Dr. Tom telah memberikan restorasi besar-besaran. Bahkan Panglima 17 Cendrawasih waktu itu, Brigjen Abinowo, sempat berucap, Dr. Tom sudah menyediakan makanan di atas meja, tetapi orang Papua tidak mau makan. Pernyataan yang sama dikeluarkan atau dikemukakan oleh salah satu orang intel dari Polda Papua pada waktu itu kepada Bapak Tom dan kawan-kawan. Makanan sudah disediakan di atas meja, tapi orang Papua sendiri tidak mau makan. Mau pilih jalan yang panjang, 40 tahun lagi. Gitu. Musuh politik kita bicara dengan Indonesia, tapi kita sama-sama baku bermusuhan. Sekarang ini saja saya diancam seperti itu. Tapi saya tidak peduli. Saya terus bicara dan terus bicara. Ya. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Tuhan akan mengangkat tangan dan berperang melawan siapa saja yang mencoba-coba menghalangi kebenaran yang disuarakan. Tuhan tahu apa yang ada di dalam gelap. Kebenaran ada pada Tuhan sendiri. Yang berikut, proklamasi 14 Desember 1988 menghadirkan Megawati Soekarno Putri dan Menko Polhukam Susilo Bambang Yudhoyono tiba di Biak langsung menuju Kaubaroroi di Kampung Ambai tanpa melalui ibu kota Seroi. Ada apa sampai seorang Presiden RI Megawati Soekarno Putri ke Kampung Ambai? Ada apa? Ini perlu dipertanyakan. Saudara saya, Aspenas Wanataba, waktu Bambang Yudhoyono atau SBY bertanya kepada dia, mana kau punya tanda pengenal itu? Dan saudara Aspenas Wanataba, dia cabut kartu 14 yang saya kasih kepada dia. Dia tunjuk, ini kami punya tanda pengenal. Kartu 14 Desember, proklamasi 14 Desember. SBY berkata kepada Aspenas Wanataba begini, simpanlah ini baik-baik, sampai harus ada orang yang akan menggantikan Bapak Dr. Tom. Ya. Ini direnungkan, dicamkan, pikir, berarti ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang positif dalam perjuangan 14 Desember. Jadi coba lihat, coba cara pandangmu. Kalau waktu itu Anda pakai kacamata gelap, lihat matahari, lihat orang gelap,
Lepaskan kacamata gelap itu, pakai kacamata yang bening supaya lihat cahaya yang sebenarnya, warna yang sebenarnya. Yang berikut, perjuangan proklamasi kemerdekaan 14 Desember 1988 sampai hari ini belum pernah mengorbankan satu nyawa pun. Ingat baik-baik, belum pernah mengorbankan satu nyawa pun dari orang Indonesia. Ya. Presiden Jokowi dengar ini baik-baik, Menko Polhukam kau dengar ini baik-baik, Mendagri Tito Karnavian dengar ini baik-baik, Kapolda Paulus Waterpauw dengar ini baik-baik, bahwa proklamasi 14 Desember berjuang dengan damai dan tidak pernah mengorbankan satu nyawa orang Indonesia, satu nyawa orang seberang, satu nyawa orang asing yang ada di atas sana ini. Tidak pernah, apalagi orang Papua sendiri. Kami tidak pernah merugikan pemerintah Indonesia. Kami tidak pernah berhutang kepada pemerintah Indonesia. Kami berjuang dengan bersih, dan sampai hari ini tangan kami bersih di hadapan manusia dan di hadapan Bapa Yahweh Elohim, pencipta dan pemilik hidup ini. Ini suatu kebenaran. Kalau dianggap ini benar, mari kita duduk bicara dan kita selesaikan secara manusiawi, bukan dengan emosional, bukan dengan fisik dan lain-lain sebagainya. Saya siap untuk bicara kapan saja Anda datang dan kita bicara. Ya. Perjuangan kami adalah perjuangan tanpa kekerasan, non-violent struggle. Itu yang kami lakukan sampai hari ini. Dari penjelasan ini, sesungguhnya rakyat sudah bisa paham dan menarik kesimpulan bahwa perjuangan yang benar dan bersih untuk merebut kemerdekaan dengan damai adalah proklamasi 14 Desember 1988 dengan bendera Melanesia Barat yang sekarang ada di sini. Ini belakang saya. Ini. Bendera ini jelas menunjukkan jati diri rakyat dan bangsa Melanesia Barat sendiri, bukan jati diri bangsa lain. Bukan jati diri bangsa Belanda, tidak. Jangan kita terus ditipu dan dibohongi oleh politik orang Belanda. Minta maaf, saudara-saudara sekalian. Kita harus segera merubah diri. Begitu. Ya. Saya mau jelaskan, semua orang, ada sebagian besar orang-orang yang dibantu oleh proklamasi 14 Desember 88 dari Bintang Kejora pertama. Narapidana dari kubu Bintang Kejora yang mendapat pelayanan dari Palang Merah Internasional hasil konstruksi, hasil kerja proklamasi 14 Desember 88 oleh Dr. Tom adalah sebagai berikut. Yang pertama, Eliezer Awom dan keluarganya berangkat. Yang kedua, Lodwig Betawi dan keluarganya, Julius Benjamin Wanma dan keluarganya, Freddy Ovide dan keluarganya, John Sorondanya dan keluarganya, Pendeta Karel Maniani dan keluarganya, Paulus Untoi dan keluarganya, Yosef Nawipa dan keluarganya, Benny Kogoya dan keluarganya, Matius Wanimbo dan keluarganya, Frans Owen dan keluarganya, Edison Waromi dan keluarganya, Jacob Rumiak dan keluarganya, Jacob Matui dan keluarganya, Edi Kanggunum dan keluarganya, Edi Nawuri dan keluarganya, dan masih banyak lagi. Semua itu saya akan tulis lengkap dalam buku saya yang berikut nanti. Saya sudah siapkan itu. Sedangkan kami dari proklamasi 14 Desember 1988 sebagai berikut. Saya sendiri Dr. Ando Septin Mengurai Baiki dan keluarga saya. Bahkan yang terakhir, saya menyurat kepada Palang Merah Internasional dan mereka kasih saya 3 tiket terakhir. Dan saat itu istri kedua anak saya dan istri saya berangkat. Dan mereka kembali. Dan setelah itu selesai, mereka tidak datang lagi untuk melayani kami karena kami langsung bebas. Yang kedua, Dr. Andos Albert Sefnat Kalele dan keluarganya, Simon Moso dan keluarganya, Martin Rewang dan keluarganya, Timeus Maniani dan keluarganya, Daud Kareni dan keluarganya, Permidas Marani dan keluarganya, Tony Aninam dan keluarganya, Jan Fernataba dan keluarganya, Yakob Makoridama dan keluarganya, Henry Wairara dengan keluarganya, Sem Mansai dengan keluarganya, Perkorus Nuboba dan keluarganya, Ones Warumi dan keluarganya, Justus Manori dan keluarganya, Jan Nanderi dan keluarganya, Amos Jitmau dan keluarganya, Tonce Safresa dan keluarganya, Henry Bless dan keluarganya, Martinus Kambu dan keluarganya, Pilemon Kambu dan keluarganya, dan lain-lain yang belum sempat saya masukkan di sini. Hanya orang yang mau maju dan berhasil, yang mau belajar dari sejarah yang benar. Kalau Anda mau maju,
maka Anda harus siap untuk berubah dan menerima perubahan, sebuah perubahan. Bila tidak, maka Anda akan tenggelam dalam perubahan itu sendiri. Dr. Ando Septima Murai Paiki Kalisosok 22 April 1995. Bangsa yang satu datang dan pergi, tetapi sejarah tidak akan pernah membohongi kita. Itu yang saya bisa sampaikan menyangkut proklamasi, kehadiran proklamasi 14 Desember 1988. Dan sampai jumpa kembali dalam video klip yang berikut.